Yang salah itu bukan yang mengucapkan amin. Saya nggak mau dikait-kaitkan amin dalam sholat, amin dalam fatihah, amin habis doa dikaitkan dengan pasangan calon presiden. Nggih. Santai saja. Yang salah itu siapa? Yang salah bukan yang mengucapkan amin. Yang salah itu yang membuat akrom paslon menjadi amin. Ngerti itu asetnya orang Islam kok jadi akronim. Kudunya apa? Santai saja. Mau bengok amin, amin saja. Kue bengok banter amin belum tentu mendukung amin. Orang bengok ya ora apa-apa. Masuk ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya amin saja kok. Begitu Pak Zul yang ngomong viral. Kalau yang ngomong kelompoknya mereka nggak viral. Cie. Bagaimana cara nanggapinya? Bahasa yang paling keren. Sorry ye. Oke guys ya, kalau menurut saya sangat disayangkan sekali kalau ada ulama yang kemudian terbawa arus dalam situasi politik saat ini. Karena umat atau masyarakat Indonesia ini ya membutuhkan panutan agar bagaimana di tengah-tengah situasi seperti ini jangan sampai terjadi gesekan-gesekan atau situasi yang semakin memanas di antara kita yang dapat meretak ataupun merusak persaudaraan kita sebagai sesama anak bangsa. Nah guys, kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang sangat menarik ya dari salah satu bapak-bapak ya yang mempertanyakan apa sih yang mendasari pola pikir dari Gus Miftah dan juga mungkin beberapa figur-figur ulama yang lain sehingga mereka bisa menjatuhkan pilihannya kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Oke guys, kita akan saksikan dulu videonya berikut ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya mempunyai satu pertanyaan. Satu dan simple. Ini saya tujukan kepada para kiai-kiai NU, para kiai NU. Khususnya yang mendukung Prabowo dan Gibran. Saya tuh mau tanya gitu loh. Saya sebagai warga Nahdien boleh kan bertanya. Apa yang mendasari, yang menjadikan alasan para kiai-kiai NU, khususnya yang mendukung Prabowo dan Gibran? Saya mau tahu. Karena apa? Saya sendiri mencari di berbagai macam berita, berbagai macam video. Isinya tuh, nggak masuk gitu bagi saya. Jadi saya mau tahu. Apa yang mendasari alasan tuh kuat? Kok sampeyan mendukung Prabowo dan Gibran? Itu. Saya tuh hobinya membaca. Hobinya menonton banyak video, bahkan yang 3 jam, 4 jam udah biasa. Bahkan misalkan banyak orang yang sudah pada tidur, saya masih melek. Membaca berita, nonton pengajian, dan sebagainya. Ya itu tadi. Saya berusaha mencari berita atau apapun hal lah yang membuat saya tertarik, yang membuat saya tertarik atau apa ya, paling tidak alasan mungkin sama dengan para kiai yang khususnya mendukung Prabowo dan Gibran itu. Apa alasannya saya belum menemukan. Soal hukum apa? Soal ekonomi, apa yang dibanggakan gitu loh. Soal apa? Prestasi apa? Saya bingung gitu loh. Ini khususnya untuk para kiai-kiai NU yang khususnya mendukung Prabowo Gibran. Saya umat Nahdien mau tahu alasan sampean itu apa? Padahal jelas di dalam Islam itu, pilihlah pemimpin yang baik, yang ibadahnya bagus, adil dan bijak. Apakah semua itu bagi jenengan atau sampean-sampean itu tuh ada di Prabowo dan Gibran? Karena saya nggak kenal Prabowo, saya nggak kenal Gibran. Nah mungkin sampean kenal. Cobalah buat video. Atau Gus Miftah itu juga sekalian itu. Coba apa yang mendasari sampean memilih Prabowo dan Gibran. Saya mencoba mencari dari sisi ilmu politik.
ilmu hukum, ilmu sosial, ilmu agama, ilmu budaya, banyak lagi lah. Itu apa yang mendasari apa ya biar saya tuh tertarik? Ternyata belum menemukan prestasi atau apa, prestasinya tuh apa gitu loh. Jadi saya tuh mau meniru para kiai-kiai NU itu. Yang sampean itu bisa dibilang mendukung itu alasannya apa? Biar umat seperti saya ini tahu. Padahal saya udah banyak baca, udah banyak melihat video, banyak orang udah pada tidur, saya masih melek kok. Gus Miftah apa itu jawabannya coba? Saya mau tahu. Sampean kan ustadz, kiai lah orangnya punya Gus gitu. Sedangkan saya ini hanya umat Nahdiyin. Saya mau tahu, biar saya tuh tertarik gitu. Atau umat-umat yang lain itu juga bisa tertarik. Saya belum menemukan. Apa itu loh? Yang mungkin prestasi menterinya yang saat ini masih jadi menteri atau Gibran itu apa yang signifikan itu loh, pokoknya yang signifikan, bahkan dari sisi apapun lah, ekonomi, politik, agama dan lain sebagainya. Tapi misalkan ini soal pertanyaan ke kiai, saya mau tahu yang paling pokoknya karena mendekati sisi kiai itu apa secara agama. Pemimpin itu seperti apa? Itu. Apa asal ikut gitu? Asal ikut Jokowi misalkan. Loh, ulama itu nggak boleh asal ikut penguasa. Kenal boleh. Kongko nongkrong boleh. Tapi kalau misalkan alasannya, pokoknya saya ikut Jokowi. Sedangkan Jokowi saat ini itu penguasa. Padahal ada ulama, ada umarok, ada umat. Masa ulamanya ngikut saja sama umaroknya? Asal ikut gitu. Bagaimana ini gitu loh, udah kebebasan gitu loh. Itu tadi, daya tariknya tuh apa, yang signifikan tuh apa dari capres-capres itu. Cobalah kayak itu membuat video. Alasan secara agama tuh apa? Apakah sesuai dengan dalil-dalil agama? Alasan secara prestasi itu apa? Alasan secara politik, ekonomi, budaya, sosial itu apa yang signifikan gitu loh. Biar orang tuh tahu gitu. Yaitu tadi, sampai sekarang saya mencoba mencari yang signifikan itu nggak tahu kenapa kok nggak ketemu. Mungkin mata saya nggak ngelihat. Mungkin ada sesuatu website atau bacaan apa yang saya belum baca. Itu apa Pak Kiai? Kalau alasannya asal ikut Jokowi nggak masuk Pak Kiai. Mau Kiai kok asal ikut gimana? Misalkan ada ketum organisasi besar, asal ikut alasannya ke Jokowi, ya nggak masuk. Jokowi sudah tidak jadi presiden nanti. Bagaimana sih? Yang dipilih itu tidak ada Jokowi di situ. Tidak ada. Pemilu ini menghabiskan dana tuh triliunan. Banyak. Puluhan triliun. Kalau hanya dari Jokowi lalu ke anaknya, aduh, uang ini tuh untuk apa gitu loh. Sedangkan anaknya itu baru 2,5 tahun. Jadi pejabat publik. Itu tadi saya mau tanya, mau tahu prestasinya Bapak Kiai-Kiai yang terhormat. Apa alasan sampean, saya mau tahu. Biar umat juga tahu. Boleh kan bertanya kan, namanya satu rakyat kecil, satu umat Nahdiyin, boleh kan? Ini pertanyaan saya khususkan kepada para kiai NU, termasuk Gus Miftah. Oke guys ya, setelah menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak ini, jadi beliau menceritakan, beliau sudah mencari banyak referensi ya, bahkan menyaksikan acara-acara debat ya, ataupun acara-acara yang menyajikan informasi tentang capres-cawapres ini ya. Sampai dengan saat ini beliau masih belum menemukan jawaban ya. Kenapa harus mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran ya. Terutama melihat dari beberapa figur-figur atau tokoh-tokoh ulama ya
Bahkan ada ulama yang ternama, salah satunya adalah Gus Miftah, yang menjatuhkan pilihannya secara terang-terangan dan terbuka kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bahkan mereka juga bertindak seakan-akan menjadi salah satu tim kampanye dari capres yang mereka jagokan ini, ya. Jadi Bapak ini sudah mencari tahu referensinya, mencoba menyaksikan berbagai video, ya, tayangan-tayangan acara, baik dari segi ekonomi, sosial, agama, budaya dan sebagainya. Tapi beliau masih kebingungan dan sekaligus juga tidak habis pikir, ya, kenapa harus menjatuhkan pilihan untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran, ya. Tentu ketika kita membuatkan suatu keputusan untuk mendukung salah satu dari pasangan capres ini, kita tentu harus punya dasar kekuatan. Kenapa saya harus memilih dia? Kenapa saya harus menjadikan dia sebagai pemimpin bagi saya dan bagi kita semua, ya. Harus ada alasan dasar yang jelas, alasan dasar yang kuat, agar yang kita pilih itu kita yakin bahwa itu yang terbaik, ya. Nah, dari ketiga capres yang ada ini, guys, ya, saran dari saya kepada Bapak ini dan juga mungkin yang lain, ya, bahwa kalau memang kita tidak menemukan prestasi yang tepat, ya, tidak menemukan rekam jejak yang baik, apa yang mereka pernah lakukan untuk kebaikan-kebaikan bagi bangsa dan negara kita ini, simpel saja, ya, kita jangan mendukung mereka atau menjadikan mereka sebagai RI 1 dan RI 2, ya. Tetapi pilihlah orang-orang yang sudah terbukti, guys, yang berpengalaman, punya kapasitas, punya adab, tata krama dan etika, punya gaya pendekatan yang bagus kepada masyarakat, mengayomi rakyat. Nah, itu yang kita dukung. Oke, guys, selanjutnya kita akan dengar komentar-komentar dari netizen yang lain berikut ini. Gus Miftah yang baik hati dan dai terkenal Indonesia. Nyuwun sewu Gus, semakin kesini kok panjenengan ini semakin wagu dan malah kurang bermutu, terutama mengenai tanggapan panjenengan terhadap debat capres terakhir. Panjenengan bilang bahwa munggo aku debat capres kemarin itu tidak mutu. Mbok ya yang gentle harus memaparkan program debat itu. Jangan malah menjelek-jelekan orang lain, gitu kan Gus. Lalu diiringi oleh gemuruh tawa jamaah panjenengan. Gini loh Gus, kata debat itu berasal dari debatere yang artinya melawan, menghantam. Nah, forum debat digunakan untuk saling adu argumen, saling serang argumen agar muncul kedalaman gagasan dan muncul juga pemikiran serta konsep yang kokoh. Gitu Gus. Jadi tidak semata-mata memaparkan program dan visi misi, tetapi program dan visi misi itu include di dalamnya dalam bingkai saling serang dan pendalaman argumen tersebut. Ngono lho Gus, clear ge. Lalu mengenai gentle. Loh Gus, yang tidak gentle itu siapa? Pak Anies, Pak Ganjar sama-sama membawa data, menjawab dengan proporsional, rasional, serta faktual, dan dengan kalimat yang logis dan runtut. Sedangkan Pak Prabowo justru seringkali menjawab pertanyaan dengan cara berlindung di balik rahasia negara, padahal itu bukan rahasia negara. Berlindung di balik serangan personal kepada Pak Anies dengan kalimat, Pak Anies, Profesor Anies, Anda harus belajar ekonomi lagi. Padahal Pak Anies itu S1 2 3-nya di ekonomi. Kan malah lucu. Dan juga Pak Prabowo berlindung di balik kekurangan waktu. Ya apa Gus, itu kan malah nggak gentle. Harusnya Pak Prabowo kalau mau protes, kalau mau marah, kalau mau tegas, membantah, yo di situ. Ngono lho Gus, clear lagi ya. Kemudian Gus Miftah, gini loh, tidak ada yang menjelek-jelekan Pak Anies, Pak Ganjar itu tidak menjelekkan Pak Prabowo. Pak Anies mengungkapkan data kekayaan dan luas tanah Pak Prabowo itu kan diketahui banyak orang karena itu ada datanya berupa konsesi dari pemerintah berupa HGU, di mana HGU itu harusnya dalam waktu tertentu dikembalikan kepada pemerintah agar bisa digunakan sebaik-baiknya untuk kemanfaatan bagi rakyat, termasuk prajurit dan aparat yang minim
penghasilan dan nggak punya rumah. Maksudnya Pak Anies gitu loh Gus. Jadi nggak ada menjelek-jelekan. Nah justru menurut saya panjenengan ini loh Gus malah lumayan arogan loh. Panjenengan di forum pengajian itu apa yo pantas mengomentari debat capres dengan searogan itu, dengan cenderung juga menjelek-jelekan capres lain yang bukan dukungan Anda. Ya kan Gus? Terus Gus, bermutu nggak seorang dai nasional dengan jutaan umat tiba-tiba menjadi tim kampanye salah satu paslon, kemudian ikut membagikan uang, melempar kaos, kemudian ikut membuat pantun-pantun yang nggak mutu tentang pujaan atau pujian terhadap tokoh tertentu. Piye Gus? Ayolah Gus, kembalilah menjadi dai untuk semua umat agar lebih berkah, lebih bermanfaat dan ngademin. Dai itu tugasnya ngademin Gus. Salam jernih, salam akal sehat, salam inspirasi untuk Indonesia. Oke guys ya, saya jadi ingat ya, kemarin Gus Miftah sempat menyatakan ya bahwa debat capres-cawapres yang ketiga ya, ketika Pak Prabowo dipojokkan oleh Pak Anies dan juga Pak Ganjar. Nah, Gus Miftah mengatakan bahwa debat tersebut tidak bermutu ya, tidak mutu. Nah, sekarang ya, kira-kira apa sih tanggapan Gus Miftah melihat Mas Gibran yang semalam seakan-akan memberikan gestur yang merendahkan Profesor Mahfud ya, sambil gini-gini nih. Nah, itu gimana ya komentar dari Gus Miftah ya? Apakah seperti itu bermutu ataukah mungkin punya pendapat yang lain ya? Nah, ini kita masih melihat dan mencari kira-kira bagaimana tanggapan beliau soal debat capres-cawapres yang keempat, di mana ada gestur seperti itu dari Mas Gibran kepada Profesor Mahfud. Gus Miftah, klarifikasimu meyakinkan, tapi semua lu sudah tahu. Ternyata pembohong juga. Pembohong dukung pembohong jantos. Dah, orang kayak gini tidak patut jadi pantan lagi. Ya, bersiap-siaplah. Kalau bayarannya dari wow gede ya lumayan buat pensiun. Untuk apa? Ya untuk jaga-jaga kalau nanti jamaahnya pada lari semua karena ucapan dan perilakunya. Itu loh. Ustadz Haikal Hasan, jujur dulu gua kagum banget, salut banget sama lu. Kagum sama lu tuh, selalu membela kebenaran, selalu protes kalau ada aturan-aturan hukum yang dilanggar. Ya contohnya gini, waktu 2019 tuh lu orang yang paling speak up lah, paling berapi-api menggaungkan kebenaran. Dari masalah KM 50, masalah Kanjuruhan lah, PPS kecurangan lah, lu tuh orang yang paling depan ibaratnya pasang badan ya. Tapi kok belakangan ini gue bilang kok kayak rada-rada error gitu ya, maksudnya ya. Iya mungkin iya, lu bilang Pak Prabowo tuh baik, iya. Dan lu bilang kalau Pak Prabowo tuh pernah gade tanahnya buat pencalonan Anies. Kalau lu emang tahu proses pencalonan Anies, lu bilang juga lah ke publik kalau waktu itu Pak Prabowo tuh orang yang paling menolak Anies jadi gubernur. Itu maksud gua biar fair, jangan kayak berpihak sebelah. Kok nada-nadanya kayak lu yang buzzernya gitu. Tolonglah, dulu lu bilang ayo ikutin imam besar, Thailand dik sekarang mana? Berasa kayak nggak punya agama jadinya ya kan? Maksud gua tuh kalau menilai sesuatu tuh yang fair. Ya mungkin lu bilang Pak Prabowo baik, terus lu mau tutup mata, iya dengan keputusan MK yang melanggar etik. Lu mau tutup mata kayak gitu? Lu mau tutup mata setiap kampanye tuh nggak ada gagasan yang dibuat-buat? Mau tutup mata akan hal itu? Lu mau tutup mata tentang PT TMI? Mau tutup mata juga tentang PT Aprindas? Speak up juga dong tentang itu, Sorry nih ya, Ustadz Haikal Hasan nih ya. Gua emang gak pinter ceramah di mimbar-mimbar kayak lu. Gua juga gak pinter, mungkin gak pinter puasa, gak pinter sholat kayak lu ya. Jelas, walaupun gua gak pinter sholat, gak pinter puasa, gak pinter ceramah, tapi gua tetap kekeh ada di barisan ijtima ulama.
Gak kayak lu, ikuti imam besar kayak kucing lah. Saya prihatin dengan sikap Bu Hovifah yang merasa takabur dan jumawa, apalagi dia hari ini masih menjadi ketua Muslimat NU, memberikan dukungan kepada orang di luar NU, katanya mau meratakan suara Jawa Timur untuk pasangan di luar NU. Loh, nggak salah. Dia terpilih menjadi gubernur adalah representasi dari warga NU di Jawa Timur, sehingga ibu-ibu berbondong-bondong milih Bu Hovifah. Lu sekarang kok mau ngasih ke orang lain, ya? Saya yakin ibu-ibu muslimat, ya, yang diklaim itu tidak akan ridho dan tidak akan ikhlas, ya. Pasti yang didukung oleh ibu-ibu muslimat di Jawa Timur adalah kadernya sendiri, anak kandungnya sendiri, yaitu Pak Muhaimin Iskandar. Sehingga saya meyakini ajakan Bu Hovifah ke orang lain ini hanya formalitas dan tidak akan mendapat respon dari ibu-ibu muslimat di Jawa Timur, apalagi nasional. Saya kira masih waras ibu-ibu kita di Jawa Timur, dan insya Allah warga Nahdien Jawa Timur, khususnya ibu-ibu, akan bersama Pak Muhaimin Iskandar. Oke guys, itu tadi komentar-komentar yang sangat menarik dari netizen, ya. Saya akan menyoroti terkait dengan komentar terhadap salah satu kiai ternama, ulama ternama, Gus Miftah, ya. Karena Gus Miftah ini ada beberapa video, ya, di mana beliau kemarin yang sempat viral membagi-bagikan duit, lalu kemudian di belakangnya ada promosi untuk mencoblos atau memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lalu kemudian pernyataan yang sempat viral, yakni debat capres-cawapres yang ketiga itu tidak bermutu dan sebagainya, ya. Beliau sangat terkesan membela mati-matian untuk pasangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Lalu kemudian tadi ada netizen yang mempertanyakan, ya, kira-kira apa dasar itu semua, ya, apa yang melatar belakangi kita semua harus mendukung dan memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran? Apa prestasinya, bagaimana kita menilai dan melihat mereka dari sudut pandang berbagai aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya, ya. Karena kita tidak menemukan alasan-alasan yang mendasar yang menjadikan acuan kenapa kita harus memilih Pak Prabowo dan Mas Gibran ini, ya. Dan saran terbaik, ya, kepada semua tokoh-tokoh agama, ya, agar dalam situasi atau suasana pilpres seperti ini sebaiknya, ya, jangan terlarut ataupun jangan mengucapkan kata-kata atau tindakan, ya, yang justru membuat nama besar Anda menjadi tercoreng, ya. Hanya karena Anda membela pasangan capres tertentu, ya, Anda merelakan atau Anda merusak reputasi yang sebenarnya reputasi Anda itu sudah sangat baik di mata masyarakat. Jadilah orang yang menenangi, menyejuk segala situasi yang lagi panas ini, ya. Jadilah orang yang netral, yang bijak, yang bisa membawakan ceramah-ceramah ataupun kata-kata yang membuat semua umat itu, ya, menjadi adem, ya, menjadi lebih taat kepada Tuhan, ya, menjadi lebih rukun dan damai. Oke guys, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Saya Bastian Sebo, sampai jumpa lagi.